pengembangan industri halal kita tidak akan berkembang dengan sempurna apabila aktivitas bisnis dan transaksi masih menggunakan sistem konvensional yang mengandung unsur-unsur ribawi. Apabila masyarakat masih terjebak pada sistem konvensional, meski hanya sebahagian kecil, maka dapat dipastikan mustahil untuk menerapkan tatanan perekonomian yang islami secara kafah. Inilah salah satu tujuan eksistensi Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh yang juga disebutkan pada Kanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk dalam hal yang terkait dengan tatanan ekonomi yang diharapkan dapat dibangun secara islami. Tugas Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah Aceh tersebut akhirnya ditegaskan pada Fatwa Nomor 11 Tahun 2013 tentang kearifan lokal ekonomi syariah, di mana Majlis Permusyawaratan Ulama diberikan kewenangan untuk memberikan amanah kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk merumuskan dan menetapkan kanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh. Akhirnya fatwa itu mulai diwujudkan secara bertahap, diawali dengan proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 dan kemudian diterbitkan Kanun Syariah pada tahun 2016 dan kemudian diterbitkan Kanun Sistem Penjaminan Produk Halal. Namun hal yang paling esensial yaitu meminimalisir paparan riba kepada masyarakat baru dapat diwujudkan 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018 dengan terbitnya Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan kanun inilah tanggungjawab pemerintah tidak hanya melindungi masyarakatnya dari produk dan barang haram, tetapi juga melindungi masyarakatnya dari berbagai transaksi ribawi yang telah diharamkan oleh para pembawa agama kita. Bapa dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam mendorong implementasi kanun lembaga keuangan syariah dimaksud, tentu kita akan mengalami tantangan-tantangan tersebut, terutama bisa muncul dari sisi teknis administratif saat proses penyesuaian dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Tantangan juga mungkin saja muncul oleh karena adanya segmen masyarakat tertentu yang keberatan mendukung pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah. Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh menyikapi tantangan ini, kami mengajak semua kita harus berikhtiar seoptimal mungkin sembari menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh niat dan upaya baik ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kanun ini sebenarnya dapat dikatakan sudah terlambat apabila kita merujuk pada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia yang telah menyatakan keharaman terkait dengan riba. Harapan pelaksanaan muamalah yang bebas daripada unsur-unsur keharaman seperti maisir, gharar, tadlis, spekulasi, monopoli dan riba telah ada sejak terbit Kanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam.
Artinya kehadiran kanun lembaga keuangan syariah telah dinantikan cukup lama oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kita tidak bisa berbalik ke belakang lagi atau memberikan toleransi terkait dengan praktek keuangan berbasis riba. Tekad untuk menerapkan syariat Islam secara kafah di bumi serambi Mekah ini mulai dari jinayah hingga muamalah harus dikawal dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak. Peluang dan tantangan yang ada masih lebih kecil dibandingkan ancaman yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka yang menciptakan riba. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan 279 yang sudah pernah kita pahami dan baca bersama-sama. Akhirnya, kepada bapak-bapak yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas opening speech yang dapat kami sampaikan pada acara talkshow yang mengangkat tema implementasi kanun lembaga keuangan syariah, peluang dan tantangan ke depan. Pada hari ini, semoga talkshow ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dan memperteguh komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah dengan sebaik-baiknya.